Mungkin itu ya, tadi adaptif Om. Adaptif ya. Oke, dan kita akan melihat apakah dengan draft yang sudah dibawakan oleh kedua belah tim dari RQ mereka masih bisa untuk mengambil game pertama ini atau Dewa United yang justru akan mencuri poin tersebut. So, kita bakal tes dulu mana semangatnya MPL Arena. Gitu dong. Ramai. Ini ya, banyak yang nonton tapi kena semangat tuh. Ayo Dewa. Tadi saya pikir Dewa kemana nih anak-anaknya? Ada, mereka baru Ternyata datangnya pas udah mau mulai. Kan anak Dewa, datanya terakhir. Iya. Oke, tapi Leo Murphy seperti biasa, flicker digunakan dan Naomi udah dapat informasi tersebut. Bakal coba ditahan dengan Jet Kundo tapi tidak akan terlalu berkomitmen karena memang Case juga masih bisa untuk membantu Leo Murphy jika memang dibutuhkan. Yep, dan dengan Brave Smart yang dibawakan oleh Leo Murphy saat ini dia agak sedikit sustainnya. Cuman memang dengan satu flicker yang terbuang nantinya untuk setup di area dari turtle yang pertama ini agak bahaya untuk Leo Murphy. Mungkin kalau ngomongin Kaja Om, ada 3 tipikal Kaja yang keluar di NCL berarti ya. Setuju. Quantum Charge, Focusing Mark, dan Breath Smite. Oh, tapi Clay bakal coba dikejar. Pelton Rose memang connect tapi Ray ternyata masih bisa untuk mempanis dan retribution-nya terpaksa digunakan. Sementara Naomi bakal coba untuk mengejar dan trade-nya berjalan. Ini jadi lebih mahal untuk Dewa United. Tapi kali ini Naomi bakal coba ditahan juga di area depannya. Gak boleh terlalu overcommit karena 2 lawan 1 tentunya bukan jawaban untuk Naomi di area midnya. Pertukaran yang gak terlalu worth. Dan untuk turtle pertama, Ray gak punya buff. Sementara ada Yuzong juga di sisi RRQ. Ini cukup lumayan berat untuk Dewa United. Mirroring mungkin bisa menjadi option. Ya. Tapi untuk mirroring juga ya mereka harus bisa dapetin untuk purple buffnya dan kita nggak melihat adanya purple bagi RRQ sekarang. Iya, masalahnya Persik pun sudah mulai siap dengan objektif turtle yang akan diambil dengan ada backup dari Clay dan juga Banana. Bahkan Naomi pun sudah mulai ngezoning di area midnya dan dapatnya informasi kalau 2 pemain sudah bersiap untuk memberikan backup ke arah Dixon. Turtle-nya di setup dan ini di delay lama banget loh. Sampai Ray-nya udah mau join dan Black Dragon Form. Banana bakal ngebuka Black Dragon Form mengejar ke arah backline tapi Persik masih bisa untuk mendapatkan retribution ke area turtle-nya. Dan Black Dragon Form hanya dibuka untuk nge-secure aja biar pemain-pemain Dewa nggak bisa maju terlalu jauh. Jadi file gerakan ya Tom ya. Yap, jadi itu hanya untuk melakukan zoning juga. Sementara untuk per kontes yang lain itu misalnya dari Dewa mereka harus farming dulu sih untuk lane selanjutnya. Tapi Ray, kalau dia memang mencoba untuk bermain agresif harus siap juga kalau kepanik. Iya, masalahnya ini terlalu mengambil resiko dari Reka karena dari versi mulai datang dan bahkan Ray-nya tempat untuk berhasil mengacak-acak tapi ternyata performa berhasil diamankan tapi Naomi sedikit connect dari seorang Ray dan Ray dipanis. Terlalu nakal dari seorang Ray dan Persik masih mau lebih. Case bakal coba mundur flicker kali ini Dewa manipulasi dibuka oleh Clay dan bahkan Case tumpang di tangan seorang Clay. Leo Murphy tidak bisa untuk mempanis ke arah Clay karena dia nggak punya Divine Judgment. Punishment yang mahal. RRQ, mereka pegang tempo dari early-nya. Dan ini yang mungkin kita nantikan dari RRQ, bagaimana mereka bisa bermain agresif. Renner apa tidak ada seorang style tapi tidak menyangka ternyata Persik masih menunggu di timing yang tepat. Wow, dan ini berarti sudah mulai ada zoning dari RRQ. Skyler akan bebas untuk melakukan platingan dan level dari Watt akan dipress sedemikian rupa. Wah ini enak banget sih. Pakai Wesker juga lagi kebetulan kan. Damage-nya benar-benar maksimal banget dan lihat gold shield turretnya hampir habis dan invasi bahkan orange buff-nya langsung diambil. Tapi masalahnya ini bakal jadi PR yang ternyata belum diselesaikan sama Dewa untuk early mereka. Terlalu agresif terpunish tadi. Dan untuk dari talent prediction. Oke, 3 berbanding 3 sama sepertinya. Dan Tapi Divine Judgment ke arah seorang Skylar. Naomi masih bisa untuk meng-coverkan tapi ternyata Dewa United ke arah seorang Watt. Skylar dipanis kali ini. Sementara Case bakal memotong dan Naomi tidak dikasih pulang. 2 pemain tumbang di area bawah dari RRQ. Nah ini gerakan-gerakan yang kayak gini nih harus cepat untuk direspon. Karena RRQ dari tadi dia pegang temponya. Benar-benar ada di RRQ terus pressure-nya. Dan sekarang dengan punishment Dewa udah mulai kebuka lagi. Ya, goalnya swing lagi ya. Dan bahkan invasi lagi dilakukan sekarang oleh Dewa. Karena mereka sadar mereka harus bisa mendapatkan keuntungan juga. Iya, tapi kali ini purple-nya tidak akan bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Dewa United. Sementara satu buah penalty zone masuk dari Dixon. Banana mengusir Ray. Kali ini masih punya tangan kepada Persik. Masih dengan retribution yang begitu on point. Dixon bakal coba dikejar. Where are you going? Tahunnya connect. Dan bahkan Wild Dragon dari seorang Naomi berhasil untuk mencuri ke Dixon. Tapi Dixon terlalu tanky. Sementara di sisi lain, Persik bakal coba untuk mengusir ke arah Case. Dan Real One Manipulation dan dibawaskan Real One Manipulation tidak bisa mempanis salah satu pemain dari kedua belah tim. Tidak ada korban bahkan. Tapi Naomi jangan sampai keculik. Tapi Leo Murphy kali ini tidak mau memberikan kesempatan begitu saja. Tapi ternyata Skylar dia bakal ditarik Divine Judgment.
masih bertahankan enggak, ternyata Ray berhasil untuk mempanis dengan 1 buah puncture. Wow, intens banget fight-nya. Mereka mau gold lane, mereka nggak mau kalah pressure. Dewa United membalas semua serangan RRQ dengan on point. Ya, apalagi dengan pola serangan seperti kita sudah melihat minggu yang keempat sekarang. Gold lane adalah lane yang teramai sejauh ini. Biasa kita tahu XP karena mereka akan setup lewat XP. Tapi sekarang gold lane adalah penentu kemenangan. Malah XP-nya dibikin jadi udah biarin sama-sama. Udah biarin aja, betul. Iya makanya sekarang nggak masalah nih kayak hero-hero yang susah jalan lah, susah cut dan jalan ya. Kayak Yuzong, Terisla. Karena mereka fight-nya rata-rata memang ada di gold dan mid lane. Iya, goldnya lebih ramai sekarang 4 pemain ya, setup bahkan 5 bisa-bisanya semua juga ada di gold lane. Dan kali ini Dewa memang mereka lebih fokusnya gimana Skylar ini biar ke pick off banyak banget di early-nya. Biar dari wattnya sendiri pun cukup nyaman dengan farmingannya nanti. Tapi sepertinya Skylar bakal bermain lebih objektif untuk menumbangkan trade pertama untuk tim RRQ. Oke, ditukar nampaknya top lane yang bakal coba untuk diambil sama Dewa United. Dan Banana pun udah tahu, mereka sadar oke, daripada kena punishment mendingan kita lepas sama-sama tuker. Yep. Dan memang rame ya kalau melihat Dewa menguasai map yang kiri, RRQ ada di map yang kanan. Karena mereka memang terfokus seputar dari Beatrix juga agar Skylar ini bisa ngasih damage. Jangan sampai. Masalahnya ini juga agak sedikit sulit sebenarnya untuk tim RRQ kalau mereka nanti kecolongan lagi Skylar-nya. Jadi mungkin coveran dari pemain-pemain RRQ apalagi trio mid yang sebenarnya kita tahu Clay kuat juga dengan satu body wall calculation, efek immobilize dan juga slow ini bisa ngepanis ke arah pemain-pemain Dewa yang mau coba panis ke arah Skylar-nya. Dan ini Dixon yang kuat banget loh. Dia nggak kenapa-napa dengan pokingan dari Versik. Justru yang hati-hati Chase, kena tahun. Oh, kena tahun Chase, tapi masih bisa mundur. Ternyata masih punya flicker untuk menyelamatkan dirinya. Masalahnya yang bahaya adalah dari RRQ mereka juga menunggu 1 buah defense judgment dari Leon Murphy. Lim. Ini mahal sih. Flicker nggak ada ketika lagi kontes turtle. Susah banget nanti untuk catch up. Survive-nya agak susah dari Case dan dia harus pikir-pikir dulu. Nah, lagi-lagi Banana bakal membuka Leon Murphy defense judgment ke arah Versik. Dan kata kita tingkat tiga. Dan bahkan sekarang membawa Bila Cabai. Di area belakang ini dengan Iberus triple kill diamankan. Dan Dewa United rontok semuanya. 3 pemain hilang dan RRQ yang berhasil untuk mendapatkan perfect turtle mereka, Lim. Wow, keputusannya berani banget. Mereka mau all in dan berharap Ray bisa dapetin ke arah turtle-nya. Tapi semua nggak dapet, Om. Ya terlalu risky ya tadi dan memang berulang kali juga Banana. Ini selalu open untuk Black Dragon Pop-nya. Waktu edit dari turtle-nya udah tinggal 1/4 tadi. Baru dia nabrak dan itu open space bagi Retribution Versik. Dan Skylar tadi udah siap dengan Nibirusnya. Dia keluar dari area mid, triple kill kena Bredes dan semuanya hilang dari Dewa United Esports. Dan soalnya memang menurut aku dari Leo Murphy, dia dipanjatkan ke arah Versik. Karena memang susah banget untuk mengejar langsung ke arah Skylar. Tapi kali ini Versik, pressure untuk memang connect ke arah 3 pemain. Tapi Dewa Dragon dari Naomi begitu bagus. Tapi lihat dari Dixon masuk penalty zone, gak ada follow up damage-nya. Malah pemain-pemain RRQ mereka akan mundur karena mereka cukup untuk nge-pick up ke arah Leo Murphy saja kok. Yap, ini sebenarnya lebih ke menunggu juga untuk Watt yang menyelesaikan item demi item. Endless battle sudah ada di Watt. Jadi kalau mereka punya damage yang besar, mereka sebenarnya bisa melawan untuk front to back yang sedang dimainkan oleh RRQ. Oke, Ray bukan tank slot. Damage kali ini. Dia pakai malah roar juga, Om. Dan itu tipis banget kalau kita melihat. Apalagi dengan tempo permainan yang diperagakan RRQ. Tapi di bawah dan Dixon bakal lebih panis begitu saja di tangan dari seorang Skylar Banana. Menurut aku ini coveran yang bagus banget dari pemain-pemain RRQ. Mereka tahu Skylar nggak boleh keculik. Clay cuma bisa nge-cover dengan 1 body wall manipulation di jarak tertentu. Jadi harus ada badannya di area depan untuk RRQ. Dan itu adalah Banana. Yes. Bukan tank slot tapi lane slot yang sedang bermain sekarang War X, Malphite Roar, ada Furious Hammer juga. Hunter Strike mungkin untuk next itemnya. Sedangkan untuk Watt sendiri dengan 2 item damage ini sudah cukup. Tinggal bagaimana nanti Dixon harus bisa menjadi badan di depan. Karena Kaja bukan badan, dia adalah inisiator. 3 item tapi berbanding dengan 2 item. Ini respon banget loh. Clay-nya pun bikin brute force di item keduanya. Dia tahu ini bakal jadi bloody fight banget untuk RRQ. Jadi dia harus bisa sustain dengan lama, cooldown reduction, ada move skip juga. Itemnya penting banget pastinya untuk Clay. Betul, dan apalagi kalau misalnya dia sampai ditarik dengan Divine Judgment, itu physical damage yang follow up banyak banget kok. Yap, apalagi sudah ada Antiquiras juga ya untuk Versik. Jadi cukup respect dengan damage yang akan diberikan oleh Watt nantinya. Untuk true damage dia. Conceal, dibuka, Naomi mencoba untuk mencari target yang lebih tepat, tapi ternyata Case akan mundur terlebih dahulu. Banana, lihat, kalau coba ngebuka tapi ternyata hanya terlihat Murphy dan juga Leo Murphy tidak ada depannya. Petrify memang connect tapi Leo Murphy terpaksa flicker mundur kali ini. RRQ mereka mencoba untuk mengejar tapi sepertinya Dewa United akan lari dari kejaran 5 pemain dari tim RRQ. Setidaknya nggak ada korban untuk Dewa United, tapi Lord tetap bisa didapatkan oleh RRQ. Dan untuk pushnya ini belum Lord yang enhance. How about defense, Om? Oke, tapi Wave Dragon yang masuk dari Naomi kali ini dan Dixon dipanis dengan begitu cepat.
Burst damage dari tim RRQ Kawawa. Oke, tapi lagi dengan hal yang sama ya. Seperti ketika ada turtle yang mau diambil, lord yang mau diambil. Itu setup dari Banana Black Dragon Form. Tadi juga bahkan pick off yang dimainkan RRQ. Iya, dan bahkan dia menunggu sampai timing dari Lordnya udah bisa di take down, dia baru buka satu buah Black Dragon Form-nya. Karena ini ngebantu banget space untuk seorang Skylar dan Fancy mengamankan beberapa objektif yang mereka butuhkan. Pilot sudah mulai berjalan di area atas kali ini. Remote manipulation dibuka oleh Case. Mencoba untuk menahan pemain-pemain dari RRQ di area atasnya. Dan Lord tentunya seperti yang Lim bilang, ini masih Lord pertama tentunya bisa di-secure dengan cukup cepat oleh Dewa United. Masih aman, tapi pressure lihat zona yang dikuasain oleh RRQ. Ini benar-benar setengah lapangan doang nih. Dari Dewa United nggak bisa keluar. Mereka bahkan ketika mau open vision, mereka harus turunin 3, 4, 5 member sekalian bahkan. Karena satu Naomi aja nih, itu bisa langsung bikin 2 atau 3 player dari Dewa tuh mundur. Ya, dan bahkan setup dari Naomi ini selalu berhasil ya. Dikarenakan Skylar juga jelas. Dia sudah memiliki item. Jadi sangat aman karena untuk RRQ kalau mereka mau main pick mereka bisa, mereka mau main split juga mereka juga masih bisa. Follow up-nya tuh selalu ada dari tim Betul. RRQ. Sementara kalau dari Dewa, Leo Murphy buka Divine Judgment ini harus di follow up sama Dixon yang punya penalty zone. Jadi sisi belakangnya juga bakal ketahan. Dan mungkin kalau misalnya penalty zone sampai kena ke arah Skylar itu bisa jadi kunci utama untuk Dewa balikin keadaan. Ya, dan bahkan dengan Lancelot ini butuh banyak hal ya agar bisa dapetin pemain-pemain belakang dari RRQ. Itu kena Leo Murphy setengah tembakan peringatan dari Skylar. Jadi dia menang item tadi, dia menang gold. Jadi memang damage-nya akan sakit banget dan Bahkan menang level. mungkin yang ini jawaban dari inilah adaptif gameplay dari RRQ. Ini udah adaptif banget, lihat Naomi selalu ada di vision yang itu bagus banget. Gak akan ada sandwich gaming dari Dewa karena semua visionnya terbuka. Kayak Rasi tadi ya di Ya, match dia pertama ya. udah mulai bisa gerak dan tiba-tiba raise karet tuh. Ya, tapi lihat Watt dengan Skylar itu beda goldnya sampai hampir 3 ribuan ya untuk solusi goldnya. Jauh Jadi banget sih. ya, jadi jelasnya sebenarnya masih dengan gameplay yang sama dari RRQ. Chow umpan, belakangnya ada Bennett Rage yang sudah dipersiapkan. Dan sekarang tinggal ganti aja Rena Rapati dan juga Nibirus. Iya. Karena dia siap untuk team fight dari segi close range, dia punya Nibirus. Untuk tembakan peringatan jarak jauhnya dia bawa Rena Rapati. Tapi masalahnya Naomi siapa yang mau dia culik? Leo Murphy. Tentunya peka dengan pergerakan dari Naomi yang bisa menggunakan The Wave Dragon-nya kapanpun dia mau. Di saat ini bisa harusnya ya, siapapun yang kena Wave Dragon harusnya bisa dipanis. Karena damage-nya udah cukup banget dari fisikalnya. Beatrix ini udah bener-bener overfed, dia bisa sakit banget. Tapi jangan lupa Ray juga damage nih. Jadi hati-hati ntar flanking dari Ray takutnya nyampe ke Skylar gitu kan. Tapi dia masih mau merusuk ke area purple yang cukup berbahaya sepertinya tapi masih bisa diamankan. Tentunya dari Ray tanpa menggunakan retribution jadi dia masih bisa untuk melakukan kontes. Masalahnya sekarang RRQ mereka udah hampir siap, hampir selesai dengan lotnya. Tentunya Banana akan menzoning semuanya. Banana ditonton sama R7 langsung membuktikan ya. Ini loh, aku juga bisa. Seperti kakak aku, Nyambung ya? abang-abangan aku. Bisa. Tapi lagi loh, ini dengan hal yang sama dilakukan lagi oleh RRQ. Banana terbang, itu HP-nya antara Lord Turtle udah tinggal 1/4. Iya makanya dia menunggu timing yang pas kok. Betul, dan gak ada yang terpunish kan sama sekali dari RRQ. Justru malah Dewanya gak sih Om, yang pergerakannya seakan mati. Iya, Dia bisa mirror ke bawah tadi untuk ngambil inner turret paling enggak. Tapi semuanya gagal karena gak ada informasi darah dari Lordnya. Berarti plan B-nya ya Lim ya? Yang mungkin dari Dewa mereka nggak siapin. Iya mereka yang kurang adaptif justru di game kali ini. Oke. Sembari Lord yang sudah mulai berjalan juga di area atas kali ini RRQ mereka unggul. Dan bahkan bisa dibilang dengan game 14 menit yang berjalan. Ini RRQ kalau mereka bisa nyolong satu pemain. Seperti case di area depannya ini harus berhati-hati. Gak punya flicker dan bahkan manipulasi dibuka. Reno Rapati dari seorang Skylar. Ternyata menumbangkan case dan menjadi 4 melawan 5. Ini yang aku udah bilang kalau RRQ bisa culik satu pemain. Kemungkinan mereka bisa men-closing game pertama ini. Wow, ini defense-nya cukup berat ketika kehilangan case. Mereka kehilangan source magical dan Lord ini sudah enhance, maka ada charge. Oke, bakal ada charge dan tentunya threat base di area atas sudah mulai hilang. 3 pemain dari Dewa United kali ini mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Tapi di sisi belakang tentunya Skylar harus berhati-hati sementara dari Ray. Flanking. Oke, bakal coba nge-flank kali ini tapi sudah ketahuan sepertinya dan Ray bakal coba dipanis begitu saja kan. Enggak, masih punya function untuk mundur. Masih bisa survive dan RRQ. Mereka bermain dengan sangat disiplin. Mereka nggak mau terlalu overcommit juga karena mereka tahu Ray-nya nggak ada. Dewa United masih bisa defense. Tapi ini minionnya bakal dipaksain. RRQ unggul 7.000 gold. Banana ngebuka sebuah Black Dragon Form dan ternyata tahunnya connect ke arah seorang Dixon dan hilang begitu saja. Primo manipulasi yang begitu baik dari seorang Clay. Sementara versi di garda depannya Petrified connect karena Leo Murphy. Dipukul mundur pemain dari Dewa United dan Skylar berhasil untuk meneman case. Sementara Ray bakal
coba untuk melakukan cover sedikit, melakukan defensif. Ini yang memang masih keluar, tapi lihat Supermin yang berjalan dari area atas dan juga area bawah, sementara Versik di garda depan. Pecah mortality tapi legendary untuk seorang Skylar dan double kill. Menyisakan Watt sendirian dan RRQ berhasil menutup game pertama mereka dengan sempurna. Wow, sang raja kembali. Kekalahan 2 kali bahkan di match sebelumnya tidak berdampak apapun. Dan sekarang sang raja kembali dengan kemenangan 1-0. Yes, terlihat cukup mulus tadi perjalanan bagi RRQ di game yang pertama. Jelasnya dibuka dengan invasi mereka ke jungle lawan dan juga dengan kemenangan di gold lane. Ini atas Beatrix yang dipakai oleh Skylar juga. Jadi Beatrixnya terlalu fat dan juga early game yang berjalan dengan mulus. Itu adalah kunci kemenangan untuk RRQ. Padahal di bawah perangnya cara gold lane ya, Mbak. Yes, Itu kan enak buat clean harusnya. iya, tapi